Sound of Bro. Saya Jebo, saya Sion. The story never been told. Drit, Jadi, oi, di mana sih ya? Enak, aduh. biasa sih sebenarnya sama. Ya, sepertinya kita ada di belahan dunia ketiga. Di Bandung, tepatnya ini di salah satu puncak tertinggi di kota Bandung. Di kota Bandung. Tepatnya di Dago. Nah, Sebenarnya emang nggak tinggi-tinggi. tinggi-tinggi dah ya, masih kena Lembangnya. Ada kayak Lembang, cuman kita coba Asli menyatu ini. dengan alam biar kayak indie-indie gitu lah. Tapi yang kemarin kita bahas tuh jadi anak indie gitu kan. Nah, ya menikmati Penting kopi ngalamun, senja. ngerokok, Ya, kopi. kiripik manuk ya. Nangkring di pasar burung Asli. di Sukahaji. Bo. Ya, asli tiris pisan ya. Hah? Jam setengah genep. Edan ya. Jir. Syuting subuh sempat hujan ya tadi ya. Tadi kan syutingnya rek jam 4. Ya, Yang hujan heula jadi hujan. setengah genep. Terus lighting juga kita terbatasnya ya. terbatas. Jadi ya Nah, lighting nungguan petir atuh. jadi ya kali ini Nah, ada nah. bahasan yang berbeda lah. Oke. Kita akan mereview film Episode berapa sih? Kita tuh udah ke 10-nya. 12. 12. Wah, Wah, Jangan bisa banyak ngitung. oke. Ada iya Pak. hebat. Nggak kebayangnya 12 episode ngobrol, itu, Pak, Ngobrol, terus berduaan. ngobrol itu penting tuh. Sejam setengah kadang. Ngobrol itu penting, ngobrol lu kemana, batur oke kadang ya jadi ya rasanya mau baca eta nanti aja itu ya, nanti kalau lah. baca banyak sih sebenarnya. Banyak itu banyak kritik dan jelema Banyak orang burung. resep banyak, Ya, banyak. jadi Berarti ada yang memperhatikan. ada yang memperhatikan, ada yang Nah. sayang, ada yang Nah, ada yang ya kalau ngeritik kan ngebangun dah. bangun. Jadi seimbang lah Bukan dengan berarti nggak Balik. sayang ya? Betul. Ya. Ya itu berarti saking ku sayangnya kan jadi dikritik. dikritik gitu. Jadi Dita seperti makanan ini nih. Support nih. Kiripik Kritik gitu, Mak. singkong. Ini kita kedatangan nih teman teman nongkrong. teman ngobrol. Oh iya, teman ngobrol. Teman ngobrol. Teman ngobrol. Jadi kita akan coba membahas tentang film fenomenal di era 92 Ya, masuk 2000 lah ya, pertengahan 90 Sebenarnya ya. sih 90 ya. 96 lah ya tepatnya Pak ya. Film kenapa fenomenal? Karena itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap pertama ya di tempat mereka Skotlandia lah, Edinburgh, Ya, dan ya. juga masuk efeknya itu Ke United Kingdom, ke Great UK dan Britain, akhirnya ke Bandung lah ya. Ya. Ada Amerika, efeknya lah terus ya. Ke Indonesia ya. Indonesia. Jadi itu kadang ada ini Pak. Jadi oke, ini nama judulnya kan belum dikasih tahu ya. Oh, iya, Jadi kita akan ngebahas tentang transporting. 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 Ya, Artinya teh jalan Kita kereta api. kita nih ngebahas yang transporting ini kita emang si filmnya film cult tuh sebenarnya. Kultur. Rada nge-cult oke kan ya. terus emang drama komedi gelap ya. Ya, Drama komedi Dah. gelap. Dah. Tapi di film ini tuh mungkin kita di tahun sekitar 90-an ya. Jarang gitu ngelihat film yang ya standar film kan biasanya ya. Kalau mabok tuh kudu mabok gitu ta. Oh iya, mabok India tuh, mah enggak. Semenjak lancai gitu. Gitu kan jika karena itu aja mabok teh. Nah, kalau yang si transporting itu emang dari sisi yang lainnya edan sih menurut aku mah. ya, Betul, Pak. bener. Sangat diperjelas lah. Dengan glamorisasi. pembukaannya kan Pak ya. Ya. Pembukaannya yang lari, tiba-tiba kita disuguhi dengan soundtrack dari siapa itu? Langsung tuh adrenalin tuh. Adrenalin Dari awal kan. juga udah kan. Deng, 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 lari. Nah, habis apa? Ngutil. Road boy, habis ngutil. ngutil. Ditewak ke polisi Pak. Ya, temennya doang tapi satu orang. Ah, kan. si Spad. Si Spad. Spud ya saya bilang. Spada. Jadi Lauk sepada. ada 5 karakter dalam film ini. Ya. Ada si Mark Renton, Hmm. Rentenir mungkin ya kepanjangannya. Bukan. Mark Renton, ada si Spud, ada si Six Six Boy, ada si Franco alias Franco, si Baby. Bagby, dan Ayo si kecengan Tommy. kami. Ayo kecengan kami si Dian. Diansa. Dian. Dia ada Dayan. Oh, Dayan. Dayan. Ah. Anjing Dian Putri kali. Ya. Dayan. Itu teh Dayan. pacar saha. Ya kecengan lah itu. Oh, kecengan. Nah, menarik atuh SMA kene kan. Oh iya ya pas keluar dari bar itu kan ketemu si Rentennya. Terbaik kita ya, Pil. Ya. Nah, kita ngebahas ini sih emang kebenaran tuh pas ngalamin juga terus angkatan maksudnya bukan ngalamin yang itu kita nonton gitu maksudnya. Ya. Nonton juga terus ya itu sisi itu yang bisa yang ngerubah jadi istilahnya anak muda tuh ya ada perubahan gitu Pola dari pikirnya. dari Pola pola pikir. pikir terus dari gaya hidup juga
ada ya standar kebanyakan yang film langsung ditelan Mentah-mentah. telan matang. Matang. Ditelannya itu telan Ya. mentah-mentah bener. Nah, itu kan film itu kan sebuah karya dari Irvin Welsh ya, Pak. Iya, novelnya Irvin Welsh. Berawal dari novel, Pak ya. Novelnya. Itu Irvin Welsh siapa, Pak? Sutradara sama kayak Hanung Bramantio Oh, bukan, dia malah lebih penulis ya. Oh, Kalau penulis, saya, penulis. dia penulis. Patino Sidin. Oh, Patino Sidin mah pelukis. sorry. Bagus. Dia pemakai juga. Eta mah Oh, Bekas pemakai hero Draggers. juga. Oh iya. Draggers. Iya. Oh. Makanya dia mungkin pas bikin Trainspotting tuh pas dia tulis tuh benar-benar yang kayak nyata. nyata aja Oh, gitu jadi sebenarnya mencurahkan gitu. apa yang dialami lah ya di Dan di lingkungan dia, yang kejadian emang benar-benar di sekitar lingkungan dia gitu dia Oh filmnya. ya, si Irvin dan dibungkus sama Danny Boyle, apa? Danny Boyle ya. Danny Boyle sebagai sebagai apa, sutradara. sutradaranya kan ya Dari yang sutradara memvisu. Inggris. Jadi memang luar biasanya film itu Pak ya, yang terasa lah efeknya itu memang seolah jadi apa ya, itu tadi bilang Sion, film yang memang agak dark ya, Ya. ketika dia menunjukkan lagi kondisi tidak stabil itu nggak yang harus sempoyongan, tapi dengan visual yang seolah kita Ya. tuh Ada di situ. ada di situ dan Ada di masuk situ. dan ikut Betul. merasakan pada saat itu Pak ya. Betul. Jadi dia bisa ngebawa orang tuh kayak yang belum tahu jadi kayak oh jadi kieunya. Yang udah tahu jadi kayak anjir, aing pisan jadi gitulah. ya. Jadi ibarat gitulah. Ah. Film eta teh mencek saya mah. Gitu. Terus misal kayak si film-film si ya Inggris kebanyakan, terus Danny Boyle kan banyak narasi tuh. Ya. Ya. Kuatnya di jadi ya. ada semi dokumen apa ya? Dokumenter enggak kan, itu mah ada film, tapi ada narasinya. Itu yang kayaknya edan gitu. Ya, kuat. Ya. Sangat kuat dia. Untuk apa ya? Untuk menggambarkan hal yang Irvin Welsh tulis itu menurut saya Danny Boyle mah sangat kompeten lah, sangat dapat tulisan. Memang pada masa itu teh itu apa maksudnya Pak ya marak lah ya. Maksudnya Iya. kelakuan seperti di Iya. film itu tuh Iya. memang lagi Betul. apa in lah, lagi Iya, hits lah gitu iya, lah kalau iya. bahasa sekarang Betul. itu ya pada masa itu tuh ya. Betul. Dengan berbagai macam-macam apa ya? Ya hal-hal yang itulah ya, narkobing Terus gitu kan ya. kalau misalnya kalau si film-film Inggris emang kayaknya emang dari dulunya emang udah ada narasi ya. Untuk emang beda gitu deh. Ya misalnya kalau Amerika kan ya standar gitu film tuh gitu. Ya. Kadang ya terakhirnya bisa kejawab gitu kan. Amung si kebanyakan film-film dari Eropa atau Inggris tuh ada narasi gitu. Yang itu yang narasinya tuh ya dia nyeritain gitu. Atau ada step by stepnya atau nantinya kayak gimana dia udah nyeritain gitu. Ya sampai Soalnya kan sebelum si Trainspotting juga ada film Resurrection gitu kan. ya. Itu sama juga ada ya, istilahnya mungkin ya, sempat nonton sih sekali, sampai sekarang sih lupa lagi filmnya. Terus nggak tahu ada di apa di tempat download atau berbayar gitu kan. Ya itu si Resurrection ya hampir sama sih, cuman ya itu karakternya beda dia dari perkampungan di ya maksudnya kan di Inggris masih kena gitu masih kena perkampungan lah gitu. Bukan suburban ya, suburban kan di sisi kota. Kalau si Trainspotting ini suburban. Ya. voting ini dibuka dengan apa ya? Ya itu tadi 5 teman SD Pak ya, 5 teman yang kecil, teman kecil lah. Dan SD di Toginya SD juga sama sekolah dasar sekolah berarti. dasar Scotland. High down. High down. Ya Pak, mereka teman kecil lah Pak ya, teman kecil yang akhirnya mereka itu tumbuh kembang bersama lah dan nakal bareng-bareng, tapi punya karakter yang berbeda. Dari si Renton yang memang tokoh utama di sana ya. Dia itu memerankan tokoh utama dan dapat banget, dan yang ikonik itu kan yang masuk ke itunya salah satunya dia nominasi juga nih kalau masuk nominasi, dan ketika dia dikasih sebuah obat Panadol itu dimasukin ke ini kan ya ke itu buat nya apa tuh penangkal ininya lah waktu dia sakau kan itu ya ya ke temennya. Heeh. Ya kalau saya tuh Irvin Welsh sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah yang didatangin tuh. Itu tuh yang kalau nggak didatangin salah, Irvin Welsh ya. Dikasih obat itu buat, kan dia bilang nih saya pakai untuk terakhir kali. Iya. Untuk obat apa? Dikasih obat itu gitu. Iya. Dia taruh di situ. Ya. Gitu. Dan akhirnya mules kan itu lari ke. Ya itu efek sakau tuh. Efek sakau. Diare-diare itu segala macam. Oh itu tuh efek salah satu efeknya Pak. Oh akhirnya partinya paranas tiris gitu. Akhirnya si Renton tuh masuk. Kan partinya itu jangan mana sih. Akhirnya ketika apa tuh? Sakau ya yang tadi Irvin Welsh si Renton itu mules panahnya. Ya. Akhirnya kalian akan disuguhkan dengan sebuah WC yang sangat buruk, karena di film itu juga bilang bahwa ini adalah WC toilet terburuk di Skotlandia yang tai-tainya tuh posisi saya keur makan eta Pak. Lagi ngulasnya keur makan pas masuk sini eta anjir makin nafsu ya. Iya langsung cakial langsung tendensi.
Nah gitu, jadi anjir dan jadi ya maksudnya dari hal seperti itu juga ya, kan hal sederhananya hanya toilet tapi kayak ditumpukin dengan padahal itu coklat sebenarnya katanya dari saus kan ya, tapi kita teh anjir tai gitu. Asli padahal hanya itunya si Danny Boyle ini ya asli itu. Si scene segitu juga, scene sederhana gitu juga saya teh merasa anjir ikut apa ya? Ada di sana ada kayak, gila gitu. sampai segitunya gitu. Gitu. Anjir gini banget gitu si toilet, akhirnya dia kan yang nyemplung ke toilet WC duduk lah. Ya yang kita nyelam deh kan. Nyelam kan, Digambarkan nyelam. Cari kodoknya berarti. Cuman digambarkan antara kan, eta ya kotoran-kotoran di antara kotoran itu scene paling apanya saya teh paling edan lah maksudnya. Maksudnya kan kayak si Renton gitu. Ya mungkin para junkie ya. Disebutnya kan junkie itu pecandu ya. Jadi misalnya kalau ya mau dimanapun apapun gitu ya. Yang ngebelaan eta. Ya nomor 1 lah. Ngebelaan ketika ya barangna gitu ya, maksudnya ngebelaan si hal anu hate. Berarti itu paling berharga ya. Itu lebih berharga tino naon. Iya, berapapun ya. Betul. Bagi pemakai mah. Iya. Karena sampai ngegambarin dia masuk ke apa? Toilet itu. Ke toilet oge sampai hal jorok oge dihajar, yang penting menang ieu. Iya. Yang penting mah olang sampai dia basah kuyupan ya, terus pulang ke rumahnya, masuk ke kamarnya, terus kalau salah itunya langsung masuk ke. Sebenarnya itu mengibaratkan. Iya. Dan di sana tuh selain mungkin sih si Renton emang sih ya badannya kecil gitu, tapi udah angger malah asup oge ka. Iya. Dan itu tuh kalian akan disuguhkan dengan gaya bim-bim lah, mungkin ya. Dengan apa t-shirt yang kecil ya. Jaket ini pakai jaket Harrington atau jaket jeans, sepatu Converse, celana yang ketat gitu kan, terus jalan tetesnya. Yang jalan terus mata yang inilah yang sendu ya Pak ya, senang duit. Terus mukanya itu teh apa? Mukanya teh pucat gitu. Ya, pucat gitulah gitu. Kalian akan disuguhkan. Spa lah. Padahal kan spa dipijit ya kan. Ini bagian spa gitu. Oh, hujanan gitu kebanyakan hujanan. Jadi dipijit gitu. Jadi memang film itu tuh film yang sangat sederhana menurut saya tuh. Jadi tapi kuat dalam perkarakteran setiap. Nah, itu baru scene awal nih ya. Baru scene awal. Nah. Scene awal masuk ke ranah musik nih. Si Danny Boyle itu sama si Irvin Welsh emang kuat. Ya Danny Boyle-nya sih ya terutama kan. Oh Danny Boyle-nya buat yang si soundtrack-nya. Gitu. Dari awal aja dia milih Iggy Pop sama Lou Reed kan karena emang. Ya kebayang gitu Iggy Pop awal gitu. Eta emang edan gitu ya musik anjir si Last for Life mah emang anjir ya emang keur kitu terusnya ngambil si visualnya pas keur lompatnya emang kekayaannya. Ya. Emang jika ieu film rame ya bodor jika nih film gitu. Dan dua-duanya emang pemakai. Ya. Siapa tuh? Dua-duanya teh. Dua-duanya emang heroin dua-duanya. Apa sih Lou Reed sama si Iggy Pop. Lou Reed itu pertimbangan Danny Boyle ngambil mereka tuh katanya salah satunya ya itu. Gitu. Mereka tuh emang pemakai heroin juga. Jadi yang si musik yang masuk juga nggak sembarangan, sembarangan si band atau si-nya yang jadi ikutan si soundtracknya nggak sembarangan band atau musik yang ya istilahnya kayak Coldplay gitu, gitu kan. Itu yang relate gitu ya, itu yang relate. Kayak Muse gitu kan. Kalau asup itu jauh. Sapir gitu. Ya, jadi emang ditinggalin si karakter band oge, wah si karakter band ieu sok make sini. Betul. Oh, yang Beetle Bum-nya keluar kan, penyitain heroin antara. Beetle Bum siapa Pak? Itu judul lagunya Blur. Oh Blur. Kan Blur juga satu pengisi kan? Oh iya Blur. Terus ada Pulp juga. Sama mungkin liriknya kayak gitu juga. Iya, mereka satu lagi banyak kebahas hal-hal. Nah, si Pulp juga ya? Iya. Si Pulp juga oke lah ya. Kalau di video klip namanya Jarvis Cocker sama yang lainnya 70-an banget gitu. Tapi udah bareki ya. Ya biarpun sampai sekarang mereka menolak sebenarnya kayak enggak itu sebenarnya bukan kadinya gitu. Lagu Short for Is and Wish tuh. Oh iya. Short for apa, Pak? Short for Is and Wish is tuh ecstasy, wish-nya tuh kokain atau speed lah segala macamnya. Pulp juga kan jadi satu soundtrack di siapa tuh? Transporting Pulp. Oh, Pulp cuma bukan lagu yang itu gitu. Cuman yang si Boyle bawa tuh band-band yang kayak emang bener kayak lagi bawain lagu-lagu yang semacam itu gitu loh. Terus emang zamannya lagi edan oge nya. Tahun 94 97-an ya emang lagu-lagu Britpopnya edan naik pisan terus ya. Lagi ngebahas temanya ya. Dicomot oge gitu kan. Jadi pas we. Tapi memang yang buat saya paling itu Iggy Pop sama Lou Reed ya, yang Perfect Day itu tuh. Oh iya. Katanya si Lou Reed-nya juga ketika menulis lagu itu tuh lagi dalam keadaan lagi dalam keadaan yang memang tergambarkan di film itu gitu kalau kalau si Iggy Pop kan emang dari dulunya
dulu dia heroin, kokain gitu kan. Ya US lah paling. Heroin oke nggak tahu disuntik atau enggak gitu kan. Kalau udah masuk ke mungkin ya sebagian ada sih kalau di US juga, cuman ya kebanyakan kayak artis-artisnya gitu kan. Atau si masyarakatnya nggak begitu ada tahun segitu mah main lagi suntik banyak. Kalau udah daerah Eropa ke sana itu udah langsung istilahnya pakai insulin ya. Memang mungkin Pak pada saat itu di Mursid lebih play itu Polaris terus si band-bandnya mungkin mengusungnya kebanyakan maksudnya band-band British pada saat itu tuh memang mengusungnya banyak yang mengusung tema-tema tentang ya, halusinasi, emang arah narkobing lah. ke arah sana Pak ya, kebanyakan. Emang ruang lingkupnya terus emang zamannya gitu. Oh kayaknya ke vokalisnya Coldplay sok narkoba tuh curigatar. Bager doi. Iya. Pesantren anak kompleknya lah. Kalau ini kan suburban. Ya kalau yang ini malah gitu. Yang kaget mungkin. Yang kaget. Kalau ini kan anak gangnya lah mungkin anak gang yang punya Jagger di tiap gangnya kan. Nah, itu kan menjadi memang secara pendidikan kan beda apa ya? Beda. Lebih Bronx lah ini mah. Nah, itu yang terjadi ini mungkin. Yang menarik tuh sebelum masuk ke film yang lebih dalam lagi nih. Musik dulu lah. Nah, Bang Aldi banyak bisa nih yang bisa merangkum si ya itu udah ngeblend banget lah si musik sama si filmnya tuh gitu. Yang di soundtrack itu gitu. Yang dari soundtracknya banyak sebenarnya. Yang di luarnya tuh banyak gitu. Kayak The Last aja misalnya. Ya. There She Goes gitu kan. There She Goes. Biarpun kan dia bukannya itu lagu Frente. Ya batur mah pala The Frente. Nah, itu mah lagu Frente lah udah lah sah itu mah. There She Goes. Di cover ke The Last. Hanya di cover aku The Last. Tapi video klipnya tahun 80-an aja. Frente 80. Oh, itu salah satunya. Salah satu juga, Pak. Pakai si Doraemon. Iya, menurut banyak kalau kritikus musik di luar mah itu menceritakan si The Last si vokalis itu sedang memakai heroin gitu. Ya. Namun dia menolak sampai saat ini enggak itu buat perempuan. Tinggal ya vokalis DLS itu. Wih. Wah, iya si Sami sekarang. Pemain bassnya kan si lupa lagi itu pemain bassnya kan pemain bass Cash-nya. Bandnya The Cash kan. Ya Cash. Nah, si DLS itu kan emang asli dari liriknya juga udah anjir. Dia ya standar mungkin kayak band-band pas zaman itu. Terus istilahnya mah tiis ke cewek gitu. Ya. Jadi dia bikin lagu, ya udah kayak gitu. Orang lain yang nangkep, ya udah aja lagu bobogohan gitu. Ya, bebas. Ya, pas udah dikeluarin dari si label mah ya, bebas ini pasti batur nilainya kayak gimana gitu kan. Lagu bobogohan gitu. Padahal laguna kan naon urang teu kepikiran awewe gitu. Pikiran teh anjing. Tetap mereka juga menolak ya ketika bikin lagu itu, ketika ditanya ini tentang film ini tentang lagunya tentang drugs misalkan, mereka juga tetap menolak. Yang bertanya kenapa ada lirik kayak pushing through my vein gitu kan, pushing through my brain gitu. Yang berdenyut di nadi terus langsung ke otak. Jadi saya di liriknya gitu. Ada kan gitu. Gitu. Makanya kalau ke cewek sih masa sih berdenyut di nadi jadi gitulah. Tapi tetap mereka mah menolak enggak sampai sekarang menolak. Enggak bukan maksud ke sana gitu ya. Bukan. Cuman media-media di sana mah enggak cari mana mah kadinya ibaratnya gitu. Oh, gitu. Mereka menolak. Dan sama halnya kayak si The Pulp mungkin ya. Si The Pulp yang si Drive Zone Work gitu. Jadi emang pas si dari kalau yang si tahu nih, kayak si The Pulp nih dari Northern Soul. Nah, Northern Soul dia udah dari kan rock and roll psychedelic gitu kan, rock and roll psychedelic terus masuk ke si ke tadi Northern Soul kan. Ya itu perbedaannya dan pisan gitu. Dia ya istilahnya bermain musik gitu. Jadi ngedengerin gitu kan. Emang dulunya pemakai lah ngararinum, marabok pokoknya jadi recording teh mabok. Naon we gitu recording. Sampai yang di album itu kan paling yang lagu sih sebanyaknya. Hampir ada berapa lah dari si albumnya Northern Soul gitu yang dan iya sih emang si Nick McCabe-nya kan pemain gitarnya ini emang ngaritem harmonina ya emang nyanggeus eta The Pulp banget gitu. Ya gitarnya sorangan weh.
main musik itu sendiri we, gitu nya. Iya. Main musik sendiri. Ya saya ngegitaran, drum ke mana, tapi asup gitu. Terus nyatakan lagu On Your Own gitu. Ya kita cerita si Richard Ashcroft nulis liriknya ya. Ketika mana kayak misalnya pas ya kan kalau yang narkoba atau apa dia udah pikirannya tuh udah meninggal gitu. Ya udah. You gotta live on your own and you feel all alone. Forget the love as you gone and you pain all alone. Itu kayak On Your Own, terus I See the Door gitu kan, itu wah emang ya edan gitu. Terus ya masuk ke pas si Urban Hymns gitu. Urban Hymns kan emang lagi ramenya si Britpop gitu kan, masuk gitu si The Pulp yang dari si Northern Soul udah nggak terlalu psychedelic banget gitu, dia masuk ke popnya gitu kan, langsung ya udah ceritain Dark Zone World gitu kan, Sonnet, Jadi lebih gamblang lah. Bittersweet gitu Symphony, emang ceritakan Bittersweet Symphony, kita kenal Bittersweet Symphony, coba artinya. Jadi emang dari awal ya, dari jadi album dari awal sampai akhir ya sebenarnya isinya teh makan nyatu gitu ya. Itu berapa sih namanya tuh? Berkesinambungan. Ada korelasinya Lihat lah ya, gitu. ada korelasinya. Oh, berarti di tahun itu juga, di tahun film ini juga itu Iya, itu iya, di dekade itu. Dekade itu. Dekade itu ya. 90 ke 2000 ya, gitu ya. Jadi emang narkoba tuh ya emang sebelumnya juga emang aredan gitu narkoba, tapi kan jarang gitu. Kayak apa? Rolling Stone bawain apa sih? Brown Sugar paling kan? Brown Sugar. Yang sebatas eta itu vulgar ting, nggak vulgar lah. Kalau yang lain mah udah pasti vulgar, cuman kesini-sini banyak record label gitu misalkan kayak si The Pulp kan Dark Zone World, ada yang beberapa liriknya diganti gitu sebelum dirilis gitu kan. Oh, ada beberapa lirik yang diganti mungkin karena terlalu Jadi vulgar nyeritakeun lah ya. deui, Terlalu vulgar. Now the drugs don't work, they just make me worse. Kalau yang dipublis mah ya make you worse we, gitu. Jadi maneh gitu, maneh gitu. Iya. Banyak lah yang kayak gitu. Si dulu teh seperti itu teh. Jadi memang mereka tuh pada ya ketika masuk label mah tetap diatur, dan mungkin label juga wah ini efeknya takut yang terlalu dalam ya. Nah, itu sampai sekarang masih pertanyaan ya. apakah si labelnya ataukah emang untung lah, ini era lah. tuh udah. Malu sama anak nanti saya di itu ada cerita dia bikin itu buat bapaknya. Dia kan sampai di interview ya, buat interview bapaknya benar. sama si media di sana kan, ya itu cerita tentang bapaknya yang dia sakit kanker nggak tahu Ya, apa, kanker dia benar. tiap hari minum obat terus gitu kan, jadi ya itu jadi udah nggak guna gitu. Kamuflasenya Kamuflasenya gitu kan. sih. Gimana kita si Richard itu. Tapi aman ya juga ngajui wae saja kan. Geus teu kanu karar itu. Sana eta band seberapa kali hancur kayak eta. Ya, banyak juga. Banyak di Si The Pulp kan sempat Inggris bubar. juga sama Banyak. eta sama Blur. Jadi si Blur hancur. Gara-gara itu loh, sempat hancur gara-gara. Betul, si Blur hancur. Oasis. Oasis di US ribut adi lanjutnya eta rating kokain. Iya. Stone Rose. Stone Rose, Ian Brown. Ian Brown jeung si John Squire lagi pakai Squire, pagi-pagi. Narko itu gara-gara nukaran itu, Pak. Dia ngeliat si John Squire pagi-pagi udah pakai, jadi si Akhir The Pulp, gitu. Richard Ashcroft, Nick McCabe sama. Ya itu gara-gara yang geus marake terus kabeh barudak mararake yang geus anjing. Di Amerika tuh, cara rambut. Amerika kan welcome araya kabeh gitu. Ya. Berarti efeknya teh bahaya. Bisa Eta. merusak sebuahnya kebersamaan lah ya, dari teman juga kadang bisa jadi mungkin bisa jadi akhirnya perseteruan ya. Nah, nanti juga sama nih yang ada di film ini juga nanti ada di Tapi teman. masih panjang. Masih dalam tentang mengutil lah, tentang rude boy lah. Saya itu yang kan kalau standar band-band Britpop itu udah istilahnya udah dua partner gitunya, dua personil dalam satu band gitu. Si Coxon sama si Damon Albarn gitu kan, terus si Noel Liam gitu. Richard McAdee gitu, kayak gitu kan. Ya itu yang paling edan gitu. Sisanya mah Jarvis Cocker jeung saha teu apa kan. Among si Suede masih kena aman. Si Brett Anderson sama si gitarnya si apa? Yang dulunya kan. Itu kalau band-band si John Squire sama si Ian Brown gitu. Johnny Marr sama ya selalu deket ya mereka. Ya makanya eta ya, jadi emang standar Inggris ya itu. Dua eta nu matak everlasting teh vokalis sama gitar. Mungkin di Indonesia juga ada Bim Bim sama Kakak. Betul. Ya.
Bener, itu jadi ikoniknya ya. Jadinya di tukang lainnya, Ya, zaman gitu. mungkin ya kalau mereka lebih lihat si Jagger sama si Richard mungkin Mick Jagger sama Ya, Richard ya. Kalau jadinya, mereka relate-nya ya. ke sana mungkin ya ke Ya mereka juga sama kisahnya kan karena makanya tuh kadang lihat idolanya kan. Iya, Nah, iya. mungkin sama juga yang terjadi di kita zaman dulu. Benar, mungkin. sama. Benar nggak? Bener. Kayak si The Purple idolanya Rolling Stone kan. Iya. Ararak ya. Pakai- Orang-orang lo di dia misalkan Iya. bola atau teman-teman kita. Betul. Idola orang kan. Dan banyak Jadi- yang meninggal ah. Iya, ya emang banyak. Ya bukan banyak yang meninggal, maksudnya di film itu juga menceritakan bahwa efek dari situ tuh sangat luas dan Wah, akhirnya dan bahaya lah sebenarnya. kan di film itu juga bisa kalian lihat itu ada pasti ada sosok bayi lah yang lagi apa yang ngorondang teh bahasa Indonesianya apa ya? Merangkak Yang merangkak di lingkungan mereka. di lingkungan tempat mereka, pakai itu ada ketika- cewek kan, ada yang betul. punya anak itu bayi. ketika mereka pakai ngedrugs itu ada bayi yang memang ya jadi meninggal akhirnya. Ya, Ya Di- sampai segitunya gitu. sampai segitunya karena nggak keurus karena ibunya juga saking sibuknya dengan pakai drug cari barang harus di mana ya akhirnya satu pagi ketika pagi-pagi Pak ya itu Ya. ada di sini tuh si siapa ceweknya lupa namanya dan Renter mulai berpikir kan di dan situ. mulai kan. mulai Kok jadi berpikir gini, kok gini ya, kok gini ya. dengan kondisi bayi itu yang sangat mengenaskan Pak ya Ya, maksudnya ya. yang biru-biru Ya, gitu istilahnya mukanya tuh. si ibunya gitu kan ngurus nuk itu berapa hari gitu. Budakna Nggak, teu dikasih makan sampai ke non Iya, jadi mayat mayat ke beberapa hari lah. Mungkin ya itu harian tadi gitu. karena faktor narkoba yang sangat Ya. nggak bagus yang akhirnya anaknya sendiri pun terbengkalai. Ya mungkin itu hanya adegan film tapi emang Di real life pun itu real life pun seperti itu kalau Itu, ya. Dan itu kan si Renton sebagai yang pemeran utamanya juga udah mulai berpikir tuh di situ Ya, bahwa ya. oh ini nggak beres nih kalau saya seperti ini terus gitu kan pakai drugs seperti ini nggak akan bener gitu. pikirannya udah mulai ini cuman badan dia teh ya kan. Ya Masih masih nagih. minta lah ya, Masih minta, sakit. masih minta sakit. Dan di sana juga kan si Renton ada teman-temannya yang menurut saya ada karakter yang berbeda ya. Ya, Kayak dari si Spud lah. Spud Ya. yang orang yang sebutnya si bodoh, si tolol ya kan, tapi dia tuh yang paling baik dan ya gila juga pakai pilot juga ada berdapanya. Pak pilotnya yang bagian terbangnya lah gitu. Kasih abang nah siap. Itu di belah itu. Nah, si Spudnya bener itu kan suka ada kan di tongkrongan juga ya. Anjir. Terus ya tahu ya cenah, tapi aing heula cenah kan. Tapi dia yang memang paling setia di film Paling itu, setia. yang paling setia, yang paling baik lah. Jadi tangkap dia doang sendiri. Dia Jadi, doang, ya, pas sama ya. si Renton cuma direhab, si Spud di dalam 6 bulan kan. Kan? Terus ada juga di si Franco atau si Bagby ya. Ya, Bagby ya. Bagby ya. Baby Yang nggak suka narkoba ya? dia nggak suka narkoba, dia nggak- gajah juga nggak ya? enggak, dia hidup sehat, cuma minum. Minumnya Cuman- edan lah ya, kuat banget lah ya. Cuman dia tukang pukul, tukang Violence. apa tuh. Jadi Dan sedikit-sedikit. lah ya karakter itu ya lah ya. Dan memang karakter itu tuh ditemukan gitu Pak di Ya. lingkungan kita ya. Terus ada juga si Tommy nih yang kribo. Oh ya, sobatnya yang awalnya Yang- nggak pakai juga kan? Dia nggak make karena video Dia video sukanya sek ke. sek yang direkam dengan pacarnya si siapa Lisna siapa lah. Nah, direkam dan dipinjam sama si kasetnya kata-katanya mana aku pinjam ada scene yang Sama si Renton. si Renton sama si Six Boy itu Dia menonton. Ya. aku pinjam kaset lah Nonton gitu ya. bola. Nonton bola Nonton kan. bola. Gitu. Nah, taunya itu kan kasetnya isinya video porno si Lumayan lah katanya buat kipen ya. wah lumayan. Nah, si Tommy ini pacarnya pas mau melakukan hubungan seks, coba kita lihat video yang Ketuker kita lakukan videonya. Ketuker. pasti kena jadi bola kan. Ah. Nah, diputusin lah. Berarti Stres dari situ. stres kan si Edinburgh berarti menonton video porno kita. Nah. Akhirnya si Tommy ini stres yang nggak pernah pakai narkoba Jadi akhirnya minta saran ke Mark. ke si Ya, udah Renton. ayolah, cenah, Mark ya, Renton. bener. Oke, coba tes akhirnya kebablasan kan Bay? Belasan malah dia yang kebal. Malah Tommy yang meninggal dia nggak sebelumnya memang nggak pernah pakai sama Betul. sekali. Fase-fase Nah, itu. bahayanya tuh. Fase-fase itu deh. Dia ceritainnya emang nyata aja real Iya. life. Jadi si Irvin Welsh gitu kan nulis novelnya novel gitu itu kan, emang kejadian. Terus ya kita nggak ngelihat ya film gitu, movie atau gitu. Ya emang ya itu nyata gitu sih. Iya. Itu. Dan satu si Six Boy lah tukang lucu lasna apa ya? Sick Boy itu sudah bisa, dia kan seperti paling pinter lah. Paling pinter Tapi ya picik tuh. gitu. Picik. Picik lah. Bung rugi ya. Dan sadar nggak bahwa PT Ogah rugi. bahwa di film itu tuh ada di sekitar lingkungan kita Pak. Ada, Misalkan semua ada, semua ya kan ada. di tongkrongan Semua tuh itu pasti ada. ada yang Itu ada. jadi sebagai Karakter ada ada ya kata Eca sebagai Ada pilot, tukang tenggel. Aya. tukang tenggel, Dari 5 orang itu. tangan besi Ada, ada. Apakah kita
ada karakter itu, nonton dulu si Trainspotting baru ada. Itu nggak akan mungkin sih. Iya. Itu emang udah jadi apa sih namanya? Jadi apa? Kepribadiannya udah ada gitu. Jadi pas datang ke sini ya udah segituan. Iya. Di lingkungan eta gitu ya biasanya aya. Ada. Dan Di lingkungan. Misalkan kita teman-teman tongkrongan pas nonton, ini mah relate. Iya, dalam hati ini mah relate. Oh, yang ini kayak si Anu, yang ini kayak si Anu. Ada itu teh relate memang. Terus nggak disama-samain pengen kayak enggak. Cuman emang ya itu. Nah itu hebatnya film-film Inggris tuh ya sederhana tapi luar biasa, dan memang yang paling ngena itu ketika ya apa tuh si Renton sebagai pemeran utamanya tuh kan Ode Pak ya? Iya. Ya sih. Ya kan Ode tuh pas pakai kan masih ini banget lah, masuk ke karpet. Dengan dosis yang berlebih kan. Berdosis yang berlebih, yang itu teh di sendok teh apa sih Pak itu teh? Ya heroin ya dia. Heroin. Biar bisa dimasukin ke insul gitu. Heroin. To see my heroin. Oke, sesuai deh. Padahal itu heroinnya pakai jadi eta jeung pahlawannya jeung awewe lah gitu. Padahal antina mah mimitina mah heroin gitu. Kan pakai rekor label pakai lah. Jadi emang tinggalin Nakamus heroin pakai naon sih? Ya cewek gitu. Jadi heroin heroin. Ditulisnya heroinnya gitu. Ya maksudnya itu. Ya misalnya kalau mungkin ya nggak tahu sih kalau si Swedia mah kan. I'm aching to see my heroin. To see my heroin. Ya mungkin cewek itu. Ya misalnya kan beda gitu, aya heroin nggak pakai akhirannya nya NE gitu. Heroinnya. Namanya Atel sih pakai Jawa. Ya bisa wae sih, emang Brad Anderson gitu kan. Emang Atel. Cuman ya emang kabeh. Kan sakau ge Atel. Video klip lah weh. Nah, eta gasoline, wah tikeun arayakan pil kabeh. Iya. Nah itu kan menunjukkan zaman itu tuh. Zaman itu. Saya sampai tadi pas si Renton ya. Si Renton yang Ode. Dia yang ada soundtrack Lurid yang Perfect Day kan. Ya, kontras. Coba judul lagu Perfect Day tapi lagi kondisi lagi drop ya Pak. Ode hampir mati lah. Hampir mati ya. Jadi terus masuk ke scene yang masuk ke ini kan. Ya, karpet ya terus sepatunya ya Adidas Samba ya. Eta Adidas Samba super. Minimal samanitna eta This Perfect Day gitu. Oh, This Perfect Day samanit tuh. Kadituna klek anjing. Ya. Ya kalau di film ya sieun lihatnya dari filmnya kan. Jadi samanitna teh ini perfect day dan ya menikmati gitu. Tinggi banget lah gitu ya. Terus divisualkan. Iya, dia bagaimana masuk ke rumah sakit kan. Dilihat ada anak pang gitu kan pas dengan kamera yang agak blur lah gitulah, agak terus ya, masuk mata lah gitu. Mata akhirnya tiba-tiba dia ada di kamarnya kan sama orang tuanya. Iya. Yang udah masih sayang gitu. Iya, dan tetap yang namanya orang tua tuh kasih sayangnya tak terhingga lah ke anak Orang tua juga nangis kan, teriak-teriak di dalam gitu kan, minta keluar terus ibunya yang udah digembok dari luar terus dia dikasih makan, dan itu pernah memang terjadi adalah teman saya memang pernah seperti itu gitu, ketika mengalami seperti itu orang tuanya memang harus ngegembok pintunya memang pada masa itu ya, pada masa ya 92 ribuan di teman saya juga ada yang mengalami yang namanya dia tuh pengen sembuh mungkin ya, akhirnya sama orang tuanya digembok, terus dia minta sekali sama yang terjadi sama si Renton itu kan sekali aja ini mah yang terakhir. Tapi kalau orang tuanya kan enggak. Akhirnya ketika dia keluar ya anak-anak bilang saya mah bersih ya kan? Sudah clean ya. Saya sudah bersih tuh gitu kan. Tapi yang gilana kan si Bagby ngajak dagang tadi yang visual tadi tuh. Dia yang si Rentonnya pas masuk ke karpet. Pasti orang lain tuh ini mah film animasi gini kan atau film ini mah film apa gitu ya non sih selain animasi gitu film ini mah film juga Superman atau non gitu kayak kehandap gitu naon sih gitu ya mungkin sebagian orang yang udah ngalamin ya nggak gimana ya kalau menceritakan ya jika asup ke dalam kubur kayak jika plus gitu pelayanan teh ya udah kan gitu sih mereka jerot gitu jadi gitu sih pelayanan teh kayaknya teh pelayanan teh dia udah bingung sudah diboleh teh kudu ngeflyin aku mah ya geus coba teh nya kebayang gitu persekian detik klep gitu tah ya jadi asa dug gitu kan set gitu ya yang ke bawah sini ada teh dan biasanya kan tingginya juga gitu tingginya make terus ya kencangna kahandap pisan dan yang ketika make gitu kan kebanyakan film ya visual karena terbang kan
Nah, Ya pasti kan dengan terbang, wah terbang dengan atau kamera muter gitu. Kalau ini enggak, gitu kan sesuatu yang beda ya. Nah, itu. Blesek gitu kan, tigebrus gitu, kebak bunga Jadi, tigebrus jadi pek perlahan. Raga jeung jiwa teh naik 2 cm anjing. Meren analogi nama meren. Iya, iya. Jika kadinya sih. Iya, mau meninggalnya soalnya Beda aja, kakubur berat. gitu Ya, juga. ini Mati memang suri. zaman jadi. Awalnya kan cuma cekis gitu doang kan. Ya. Pakai tecas. Terus semenitna kan pas kehandap anjing sampai ka mana OD-nya leungit, itu anjing. posisi OD ya. Ode, Overdosis ode. tuh. Jadi memang Birdai. nggak ada baik-baiknya lah. Ngeri sebenarnya. Dan sebenarnya film itu tuh kalau kita coba nggak hanya kekerenan ketika mereka secara fashionnya atau secara pergaulan lingkungannya bukan, tapi ada pesan sebenarnya ya Pak di film Ya, itu. tapi mungkin Semua karena film zaman sih. itu kan banyak anak mudanya, Boy. Mhm. Jadi mungkin lebih melihat ke sisi glamorisasi narkobanya, Hmm. gaya hidupnya Iya. mungkin. Padahal pesan film tersebut Jangan. endingnya pun kan nggak seperti itu. Enggak, gitu. ya choose life itu kan. Just lah. Jadi ketika si Renton ini bersih, tiba-tiba ketemu lagi teman-temannya, si Bagby kan ngajak udah lah, orang dagang. Yang Bagby ini sosok yang nggak pernah pemakai narkoba tapi violence lah, riot lah orangnya. Iya, dia nggak pernah. Soalnya nggak pernah pakai. Akhirnya dia ngajak udah we dagang, iya apa? Orang ada channel ya. Ada channel ya, orang pada Rusia. make mending jualan ieu. Mending jual aja gitu. Tes dulu lah sekali. Ya padahal dia tesnya udah Renton. bersih, Renton pakai lagi sekali ternyata oke barang bagus. Akhirnya ya mereka jual ke orang Rusia kan di hotel Ya, itu kan ya. Pertemuan di hotel. Dan akhirnya Renton mengambil uang hasil jualannya. penjualan. Karena emang modalnya modal Renton kan. Iya, Dia kan udah modal. jadi agen tuh. Oh iya Nah, benar. selama dia jadi agen kan temennya nyusahin kan ibaratnya. Ah. Ikut numpang ini tapi nyampah lah ibaratnya. Iya, iya, Renton iya. udah berubah dia. dia. Gitu. Cuman ya pasti ending diajakin itu Renton pakai uang tabungannya semua. Iya, Emang profitnya juga lumayan. lumayan gitu. ya. Nah, dia akhirnya juga bilang ini kalau saya nggak ngelakuin ini, Sick Boy juga pasti ngelakuin ini. Pahala. Pahala. Begi juga pasti akan Nah, gitu kan pasti pola pikirnya kan seudon terus. Kecuali Spoon. Nah, dia bilang. Akhirnya gitu. Oh gitu kecuali Terus, Spoon ya. Makanya Spoon kan diberi pakai duit. $4.000 ya, $4.000 loker. Kasih. Jadi memang bahaya yang saya lihat Paknya di yang transporting satu nih ya, bahayanya tuh memang ketika kita nggak punya uang itu tuh akhirnya jadi ngutil tip. Oh iya. Itu kan menceritakan gimana mereka ngancurin mobil yang ngambil tipnya terus Menghalalkan segala segala cara terus nggak punya drugs, akhirnya dia lari ke panti jompo kan. Untuk apa tuh? Untuk ngambil resep-resep. Resep-resep saya udah nggak punya lagi bahan, udah aja resep-resep apa tuh Gerus sih? itu. Nenek-neneknya lansia digerus mungkin lah. Terus pas lihat oh ada TV sekalian TV-nya di Bonusnya bonus di kilo. di kilo Kamang Ule ya. Jadi akhirnya Nah itu. itu ada pintes TV nu kitunya dijualnya eta. wah ya, Grundy kan merek nanti yang apa TV Ya. yang masih bisa digeser ya. Kayu teh kan ya. Nggak belum ada Dolby digital kan Belum ada tuh. belum ada tuh. Jadi memang itulah efek jeleknya Ya. narkoba lah, dimana memang ketika kita nggak punya uang akhirnya menghalalkan segala cara yang akhirnya bentuknya kriminal ya kan. Betul. Makanya itu si Renton yang dikejar sama si Spoon itu kan ya itu ngutil kan Pak ya? Tapi mukanya tuh happy kan. Aneh. Mukanya happy ya. Pas dia kena mobil gitu. Tapi mukanya kan Iya, aja. Aneh aja gitu. Jadi Aneh. kayak sebenarnya udah enggak ada akal sehat sebenarnya. Ya, Gitu. ketika Udah, dites aman we, penting aing geus lah. Naon deui? Iya nu penting mah eta. Anu Ya. tadi di jero WC nu penting mah. nah eta. itu. Ya akhirnya ya itu si Renton direhab, si Spoon yang masuk buinya gitu kan. Yang ya Spoon ini memang sosok yang pasti kalian bisa nemu lah di lingkungan, akan ada orang yang seperti itu, akan ada orang yang seperti Renton, Franco atau Bagby atau Sick Boy atau Tommy, Asli itu. pasti nemu orang-orang seperti itu tuh. Emang di setting. Ya, dan Keren itu. kalian ngerasa nggak bahwa emang udah ada tapi emang di lingkungan di lingkungan barudak kami di lingkungan barudak saha aya we. Dan kalian ngerasa nggak kalau ini kita bicara tentang film kultur Pak ya. Pak misalkan film Inggris ini memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak muda di Indonesia lah. Contoh misalkan kita bicara transporting, ada This is England, ada Identity Hooligan yang memang itu tuh yang saya rasain ketika nonton film-film Inggris, padahal nggak ada set-set yang seperti Superman atau gimana ya, tapi yang sederhana, tapi tiba-tiba saya tuh beres nonton tuh saya pengen kayak apa yang saya tonton gitu, Kita tokoh-tokoh langsung telan mentah-mentah ya. iya, dan itu Di zaman salahnya. mungkin karena kita masih muda tuh. Di telan mentah-mentah mungkin ya karena ya itu tadi lihat nonton film Inggris mah kita bisa nemu di lingkungan kita. Beda mungkin sama nonton
Batman, Superman, lu beres nonton nggak akan bisa terbang gitu kan, gitu kan. Gangster gitu ya, film-film gangster. Film-film gitu gangster kan, itu, pistol, pakai gas unggul. Nah, kalau nenangan duit terakhirnya aya From Hero to Zero atau sebaliknya ya, lah gitu. kalau di standar gitu jadi udah kebacanya. Kalau si Inggris kan nggak, padahal akhir ceritanya kadang ada pesan yang justru kita nggak lihat pesan itu tuh, yang lihatnya tuh malah glamorisasi tentang ya kenakalan remaja lah, maksudnya tentang narkoba atau tentang kerusuhan hooligans gitu kan. Nah itu yang diambilnya tuh gitu, bukan padahal ada pesan yang kuat di sana tuh gitu. Pesannya kuat banget. Dimana ya balik lagi ke Trainspotting, itu pesan bahwa ya narkoba itu merusak pertemanan, tapi tetap lingkungan sangat berpengaruh kepada berpengaruh kepribadian seseorang. Benar. Dan yang namanya keluarga nggak akan pergi ninggalin kita meski kita dalam keadaan drop apapun, tetap ya itu ya, keluarga yang itu nomor 1. Keluarga Gede Jumatan ya. Gede Jumatan ya. Keluarga tuh yang tidak akan pernah meninggalkan kalian, betul, dalam kondisi apapun. Jadi mau kemana-mana, family is number one. Iya, akhirnya sekarang teman banyak, wah kamu teman saya bla bla, tetap ketika drop mah yang di samping kamu tuh. Jadi mending dibiasakan coba cerita apapun ke keluarga. Ke keluarga curhat lah ya. Curhat lah ibaratnya. Betul. Takutnya kan ketika kita curhat ke lingkungan, taunya lingkungan yang salah, malah kita makin terjerumus Pak ya, misalkan ketika melakukan sesuatu. Emang bener sih, bisa lupa sih sama masalah itu, tapi nanti kalau udah down ingat lagi. Jadi pengen lagi udah. Sebenarnya masalahnya ada terus gitu. Makanya gitu berapa menit, sejam gitu bener. Ya kan? Itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan. Nangan masalah jadi nangan duit. Jadi memang film itu tuh mengajarkan tentang arti sebuah pertemanan, ada di sana Pak ya. Pengkhianatan ada juga. Dan akhirnya tuh Choose Life itulah. Fair juga ada gitu. Ya. Jadi sisi gelap si seorang Renton gitu kan. Tapi ada gitu orang yang kayak si Renton gitu. Dia udah kepikiran gitu. Anjir iya, kayak lihat bayi yang meninggal gitu. Terus udah dia sembuh gitu. Terus usaha gitu kan. Terus jualan, jualan. Terus dia cabut, tapi ngasih ke si Sick Boy anjir. Iya. Ke si Spoon. Spoonnya. Kasih Spoon. Dia sampai ya itu gitu. Fair aja apa pasti Spoon ini teman terbaik itu kan saya gitu kan. Akhirnya dia masukin ke loker dan akhirnya dia cabut ke Belanda, akhirnya ya sukses lumayan lah di sana. Dia cerita punya TV sekarang. Punya TV karena pas si Nahir yang jalan di London Bridge ya itu Pak ya. Bukan London Bridge. Bukan Pak, itu kan di Scotland. Oh, Scotland ya. Pokoknya tapi kan ketemuannya di London itu Pak. Oh iya ya. Iya, kata mereka kan jualannya kan di London. Ya kan jualannya di London, ketemu si Rusianya, akhirnya jalan bahwa dia akhir kata saya pengen hidup normal. Saya mau bukan orang baik. Bukan orang baik ya. Gini saya hidup normal, saya pengen punya mesin cuci, saya pengen punya TV, saya pengen punya anak, berkeluarga. Mungkin kan di situ pesan yang memang enggak kita enggak kita ambil. Saat itu mungkin tidak diambil oleh para pecandu mungkin. Iya, malah dilihat glamorisasi narkobanya, padahal itu pesan sisi itunya nggak di ini. Iya, padahal itu pesan yang sangat kuat, Pak ya. Iya, sangat kuat. Akhirnya jadi dia pas juga terakhir si Renton pakai langsung geus pada mana ya nangan gitu. Nah mungkin gitu sampai situ. Keren apa mana? Matiin ya pas deal anjing si orang Rusia kan. Pakai geus nangan pada mana kayaknya. Bisa beres sih mah. Paling cabut sih gitu tunggu sih. Ya. Tapi kan itulah yang terjadi, di mana efek-efek film itu tuh sangat gilanya, maksudnya gila tuh dalam arti kata sangat masif lah ke Indo lah, ke Bandung lah khususnya kota kita, di mana dulu tuh banyak kota-kota lain juga ya, di kota-kota lain ya, terus banyak teman-teman yang pada era itu banyak yang mati karena doi overdosis, terus kadang ada yang jadi jeprut mungkin ya maksudnya jeprut tuh Ode non sih, Ode orang dalam ODGJ. Jadi ODGJ juga banyak itu efeknya tuh. Jadi ada istilah main band hente, akhirnya mereka meninggal. Banyak juga yang meninggal Pak. Banyak ya. Karena terus jadi ngutil. Ya jadi ini berbicara di kita ya, di lingkungan kita, bahwa memang efeknya tuh sangat luar biasa. Efek negatifnya efek negatifnya. Dia nggak punya uang, akhirnya maling helm temen, maling sepatu temen, yang rumah akhirnya udah habis gitu. Rumah udah habis, akhirnya yang pertemanan sebelum mengenal narkoba baik-baik saja, tapi ketika
seperti itu malah jadi padahal bager pisan gitu. hancur. Iya, padahal anak baik misalkan gitu kan ya di lingkungan itu tuh. Nah, itu tuh sangat dihindari lah. Apalagi masa sekarang ya nggak baik lah, nggak baik Pak ya. Udah, ya nggak baik. Udah bukan zamannya. Udah bukan zamannya. Udah bukan zamannya lah. Ada media untuk mencari hiburan kan banyak lah ya. Banyak Sekarang nonton ada. YouTube. Nonton YouTube lah, nonton kita gitu kan. Pada hakikatnya kan sebenarnya kan manusia itu pecandu ya. Iya. Nah, cuman kata Transpotting kan kita pilih kita mau kecanduan sama apa? Iya. Kecanduan sama narkoba atau kecanduan sama olahraga? Iya. Atau kecanduan berdoa? Betul. Iya. Ya kan ya. Betul, Kecanduan dengan hal positif lain lah. Iya, hal banyak. positif. Ngomong Betul, sebenarnya betul, juga. betul. Pilih hidup tuh pilihan. Choose life. gitu. Choose life, ya. Benar. Tuh, nah itu yang tidak kalian dengarkan di akhir Mungkin film. ya. Mungkin ya itu tadi Biar tidak kata diserap yang Eca tidak tadi ini. bilang bahwa ketika pas makainya udah matiin cari barang misalnya ke gede bage misalkan Bisa beli penasaran gitu. jaketnya gitu Bisa kan. bisa kehadap karpet tuh gitu. Nyobain kan Ayah. kan ini gawir bisa kali kan. Bisa kali tetes. Cobaan kontak. Dan memang pada fase itu juga kalau saya lihat beberapa artis di masa mudanya juga memang ya mengakui 92.000 itu memang Sampai sekarang sih sebenarnya ada sih kayaknya. iya, ada. cuman efek gilanya gitu maksudnya sampai ke yang hampir tiap tongkrongan tuh pasti Oh gitu. iya, zaman itu mah ya. Zaman itu mah masih bener-bener gila gitu. Mudah didapatkan. Ya, Ya, jadi untung akhirnya pas tiap tongkrongan akhirnya cainya minimal ya arak gitu. kopi. Arak terus ya no karar itulah anggur merah di pas nongkrong di boleh lama kan misalnya ke tiap tongkrongan kemana ya ke tukang gelas kayak Itu. datang sekali awang gitu itu dulu mah Datang teh saya dulu teh cici. cici gua geus ngana di nya mana cik cik Oh, nya beak tensi. cici anjing geus mau kali dia cik helmna ku aing Nah itu banyak juga nya. Kita juga habis gitu ngutil helm teman Pak. terus eta anjing sih goblok geus bahaya. keringan anjing gua aing mau pasti poho da Bahaya tetap efeknya tuh ya nggak punya duit ya akhirnya apa jalan pintasnya yang ngambil barang-barang milik teman. Dah ini yang keduanya juga agak bener-bener ya kata Bang Aldi mah memukau apa tuh Pak maksudnya tuh Emang lebih ke apa tuh Pak yang terkesan lah, sangat terkesan ya sih sama buat Transpotting mah, ya. apalagi yang kedua kan. Yang kedua, Nah, yang kita kedua. bicara yang Transpotting 2 nih. Mungkin banyak tuh orang yang teman-teman juga yang belum nonton atau yang udah nonton juga ekspektasinya anjir Transpotting 2 ya Pasti gimana lebih. ya? Kan kadang ada yang berpikir wah anjir ya mung tengah bandaran gitu ya ini makanya lu edan gitu atau anjir suka aya drugs nu anyar deui gitu. Ya, ternyata Emang ada pertanyaan itu ada. Ya, terus kan ya. Anjing, kumaha nya? Wah anjir ya. Penasaran gitu. Beberapa ada yang penasaran kan. Ya mungkin pas ya itu si Irvin Wells sama si Danny Boyle nyeritainnya ya ada sisi lainnya, sisi ya, baiknya. ya sisi itu yang positifnya. Transpotting 2 kan emang dari teasernya kan anjir udah wah anjir ya mah edan deui ya anjir ya ngeri deui ya. Soalnya si Tapi itu tahun ayeuna ya minimal tahun 2000. si renternya soalnya kan lagi lari di apa itu teh? Lari di tempat gym teh, namanya teh? Ya treadmill. Treadmill, treadmill dengan rambut gondrong. Nah, ini si Renten bukannya gondrong kan? Tiba-tiba dia Oh iya. jatuh kan? Kan? Jantang kan. Truk, tiba-tiba jatuh gitu kan. Wah, make deui, saya gini gitu kan. Jangan ya. Jangan doi udah yang udah bersih, udah pengen rubah. Wah, make deui doi tiba-tiba lewat kerek gitu kan. Terus gondrong dengan karakter yang beda kan gua. Renten gitu ini tuh bener kan dia pulang ke Skotlandia kan Pak ya. Ya. Akhirnya pulang ke Karena Skotlandia. emang untuk menemui teman-teman tadi Ya, Mungkin untuk arti pertemanan dia balik lagi. Dia cari 20 tahun 20 tahun Keluarga kan juga kan cabut. ya, pulang ke keluarga oke kan. Iya, akhirnya pulang ke rumahnya yang pertama dikunjungi kan rumahnya sendiri ya ketika itu cuman ada bapaknya doang, ternyata ibunya udah meninggal terus satu kata bapaknya, coba kamu masuk ke kamar kamu, ibu kamu tidak pernah merubah posisi kamar kamu ketika kamu pergi. Ya, pas masuk kan ada trauma ternyata ya. Suges. Wah, anjir ingat zaman dulu saya. Langsung kita lagu gitu piringan hitam kan. Piringan hitam lagu Zet ya pas yang jet. Suges ya. Langsung itu langsung ada Pak ya? Ada ya. Ada. Pasti merasakan ketika seperti itu. ada asa disontrekan lah zaman dulu. Ya nggak sembarangan bikin film eta mah gitu. Nah iya itu bener hal yang gitu. Gitu, Nah berarti kan maksudnya teh
Jadi Anjir, misalnya ya, aing beberapa banget orang itu, yang bro. udah ngalamin atau apa, anjing bener goblok. gitu. Anjing sarap. Goblok kepikiran. Eta. Dan si Sick Boy, nah si Spud tetap masih make Ya, Spud masih. 20 Sick Boy tahunnya masih. dan- Oke. kokain dan ini Pak memeras pejabat dengan pacarnya Video, disuruh goda pejabat, nanti kamu video kan, nanti kasihin ke pejabat nih saya punya video porno kamu ya gitu. Masih tebaralek lah. Ya masih, wah anjir ternyata baru Baru kurang ya, masih masih baru. AS bagian budak. Yang pertama ditemuin Saya kerja dari itu kayaknya. Mana Japati biasanya. Itu kerjaan. si Bagby ternyata di penjara, si Franco ya kan? Iya, Di dalam iya, penjara iya. si Bagby sendiri. Nah, yang pertama si Rentan temuin di antara temennya berempat ini si siapa? Si Spud. Ya, Spud. Yang ketika dia diceraikan sama istrinya karena ya masih ketergantungan kan, cabut lah saya, ya kesal lah gitu. Iya, kita sedikit bergeser nih ya. Nih, kita pemandangannya pas di Metropolis. Metropolit, Metropolis. Metropolit, ya? Metro TV. Metropolis. Krangkring. Yang emang berhubungan banyak ke Ya. maksudnya dengan kehidupan sosial budaya masyarakat, apalagi Betul. anak muda gitu kan. Betul. Dengan ya mungkin ya, Ya. jauh beda dengan narkotika gitu kan. Ya sama dengan ada di film si Minuman Transporting juga, itu kan, minuman maksudnya keras. di daerah perkotaan lah kan, di Ya. Edinburgh kan ya, mungkin di sini di Bandung mungkin juga ya nggak terpusatkan juga, paling banyak kan di Ya. di sebuah kota-kota besar lah ya Kalau Pak ya. sebuah kota besar ya. Udah sangat dekat banget lah gitu. Nah kita nyambung lagi ke beberapa scene Transporting 2 ya, yang tadi sudah dijelaskan, yang masih di tempat transmigrasi lah ya. Tadi kita di di Switzerland. Perbatasan dengan Kongo. Oke. Kalau ini di mana nih? Nah ini Bandung ini. Oh, Mas. Bandung. Ya, kirain Kota saya Makedonia. metropolitan. Bukan ya, metropolitan ya. Ya, Yang- mungkin yang jam-jam berhubungannya kental banget lah itu. Iya. Nah, maksudnya kota yang 26 jam tak pernah tidur gitu kan. Ya inilah Bandung. Sangat berhubungan sekali dengan Luar biasa. Mungkin jam-jam sekarang kan orang-orang ada yang macam-macam ya aktivitasnya. kerja gitu. Ada yang kerja, ada yang bertahan untuk hidup. Ada yang Oh, iya. work from home, yang banyaknya sih bertahan untuk hidup sih. Ya, work from home abadi ada itu, pengangguran abadi kan ada. Ya. Ada yang modal mungkin wajib nih. Pas jam sekian biasanya, Iya, Ces. karena makan pagi biasanya. Ya. Jadi langsung kupat tahu, Kupat tahu langsung mulas. lontong kari. Nah, mungkin kan macam-macam lah aktivitas. Macam-macam. Ada yang makan roti, ikan makan. Ada yang Terus lagi setacan sih sampai roti unggul tadi. Roti lagi biasa iya, seplastik badak tadi. Ya itulah orang Sunda khususnya orang Bandung gitu belum makan tuh kalau Bukan mal, mau bisa turun. Lebaran. Singkat drop. teh we gitu. Alah, ya nah ngomong ke film Transporting 2 ini memang dibungkus dengan sesuatu yang luar biasa, di mana memang ini banyak banget hal positifnya dia Pak ya. Iyalah. Ya, Ya, jelas. di yang kedua ini yang kita awalnya wah bakal seperti apa, filmnya bakal lebih edan dari yang ke satu tentang glamorisasi drugsnya, ternyata hanya sedikit di film ini kan ya. Sedikit dan Sedikit. berusaha merubah gitu. Ya, mereka. berusaha Mereka merubah. berusaha merubah Nah, itu yang teman-temannya gitu. dan Ya, memang kesetiaan akhirnya mereka tuh kan bikin ini kan, mereka tuh bikin apa? Tempat spa. Ya kan? kita Variasi itu. Kalau sekarang skincare mungkin ya. MS Glow, glowing kayak cucunguk gitu. Anjing glowing. Ya. Biasa ya biasa glowing. Biasa pakai tinggal di juring sudah ai glowing ge bagus. Glowing. Pias bahasa keren kan. Ya, pias gitu. Glowing. Jadi memang mereka tuh akhirnya bekerja sama untuk membuat Bisnis sebuah lah. tempat bisnis lah, bisnis tempat Sebenarnya kan Positif emang lah. positif akhirnya untuk emang menghasilkan uang. edan ya film itu 20 tahun. Iya. Ya. 20 tahun emang pas zaman-zaman yang waktu tahun segitu dia pada parah kayak gitu. Emang geus kudu ada kehidupan anyar gitu sebenarnya. Iya. Itu emang edan keren lah. Ngebangun lagi kehidupan baru Ya lah. sampai dibikinnya sequelnya Ya. dibikinnya gitu. Jadi Hmm. anjir, bener weh. Keren Buat maksudnya potret 20 tahun tuh emang kehidupan bener lah. weh. Kebanyakan kan dari teman-temannya atau siapa teman-teman yang di rumah juga atau yang pernah ngalamin kan 20 tahun ya kita udah harus melangkah Iya. ke depan gitu kan, terus Iya. udah ada ya kehidupan baru gitu. Ya, mungkin yang biasa kita obrolannya ya obrolan anak muda tentang sepak bola atau tentang ya kenakalan anak muda, mungkin nanti 20 tahun kemudian kita Beda ngobrolnya lagi. obat Pak.
obat sakit pinggang apa ya. Sugante ngobrol Dokter ini drugs cocok. days. Enggak maksudnya itu kan hanya maksudnya kan nanti akan ada obrolan yang berubah gitu. Enggak gitu-gitu aduh. Ini gitu kan lu apa ya ngobrolin penyakit mungkin nanti kita akan sering konsultasi. Karena tuh orang banget aja kalau teh. Ada nah kan gitu kayak ngobrol kalau teh juga ya bapak-bapak gitu. Iya. Ngobrol itu pas bapak gitu. Cis mana balas teh kieu. Iya gitu kan. Puntennya abi bre. Sekedap punten bisa. Nah, kan akan jadi ada kan beda gitu kan. Iya. Jadi bola gitu. Nah, memang di CV Rentan ini kan yang kita yang dia cari ketika di kota selain keluarga itu kan yang pertama ditemuin itu si Spot ya, dia akhirnya mau bunuh diri karena stres ditinggalin apa tuh anak istrinya kan. Potret nyontohin tuh. Nah, itu buruk, salah satu potret buruk. Perihnya gimana anak lihat bapaknya gitu. Iya, ketergantungan sama narkoba kan Pak. Akhirnya si Rentan itu yang namanya teman ketika dia bunuh diri udah mukanya dipenuhi dengan muntah, dibungkus kresek, tetap aja dia bersihin meskipun diludahin. Kamu kemana aja kan marah kan? Semuanya marah kan. Akhirnya si Rentan ngasih tahu udah yuk kita bersih aja lah sekarang mah kita hidup sehat. Nah, akhirnya diajak hiking kan. Diajak hiking. Seru tuh kan, seru terus akhirnya nemuin si Sick Boy. Si Sick Boy ini yang tegang juga tuh pas masih main. Iya, dipukulin dulu kan. Iya, dipukulin sama stick biliar kan. Dihajar terus ini sebenarnya si baheulanya anggernya. Iya, emang resiko yang harus Rentan terima kali ya. Iya, mungkin itu. Karena mungkin ada sisi dia ninggalinnya juga kali. Iya, ninggalin anak-anaknya yang gitu, itu kan terus yang si Rentan yang penipu lah, pemeras bagi mereka gitu kan. Menjerumuskan. Akhirnya dia kan mencari gitu, pengen bareng-bareng lagi gitu. Terus pas tanya Bagby di mana? Oh, Bagby di dalam karena ya mungkin kasus-kasus ribut lah, berantem lah ya itu teh masuk ke penjara teh. Iya, berantem kan ya dia. Kayak semacam gitulah. Nah, yang ini si Bagby juga kita bisa ambil apa ya? Bagus sih menurut saya pelajaran Pak ketika dia kabur kan dari penjara kan. Terus masuk ke rumahnya terus ketemu istrinya terus bilang mana anak kita kuliah katanya di pariwisata lah ya gitu kan. Terus dia bilang udah mending ngutil aja lah sama saya jadi rampok aja lah gitu kan, nggak usah kuliah. Gitu. Ya akhirnya gitu kan, akhirnya tuh ngutil karena ayahnya si Bagby ini adalah seorang apa ya lelaki yang keras dan berantakan lah gitu. Nah si Bagby mikir bapak saya berantakan, anak saya nggak mau kayak saya. Itu kan maksudnya seberantakan bapaknya. Pasti mikir nggak mau anaknya tuh sama kayak dia berantakan gitu. Betul. Akhirnya kamu lanjutin aja lah kuliah. Sekelas bule oke sebagai pola pikirnya kolot zaman baheula gitu. Iya gitu. Nggak mau. Ya. Real life-nya dan bisa gitu. Iya, orang tua tuh nggak mau nyontoin nggak baik buat anaknya ketika anaknya punya cita-cita dan itu bagus. Manusiawi banget tuh. Nah, asli. Berarti seluruh dunia oke gitu aja. Kalau pikir manusianya gitunya akhirnya juga ya berpikir akhirnya akan ada muaranya lah untuk dia taubat lah atau nggak mau akhirnya jadi contoh yang nggak baik buat keluarga gitu kan. Mungkin si Bagby nggak pakai narkoba cuman ya sisi buruknya dia jadi seorang rampok lah ya. Iya, rampok lah. Seorang rampok lah ya. Terus dan si yang keren itu ada scene si ini Pak, si Spud yang nahan Sakau ya. Yang berhari-hari dia nggak mau gitu udah kata si Rentan bilang udah kamu bersih aja lah dia nahan. Terus bikin buku kan akhirnya. Iya, nulis. Ya itu akhirnya dia nemu sesuatu memilih. Itu kayaknya Irvin termasuk menginikan diri dia deh kayaknya. Kayaknya ya benar. Kayaknya gitu. Benar ada di sisi si Spudnya ya si Irvin West akhirnya. Karakternya kayaknya mungkin dimasukin ada sedikitnya kan tadinya teh pasti si nulis eta kan akhirnya endingnya begitu. Iya, benar. Dia sugestinya teh Sakaunya teh ke ya jadi ketika si Spud ngobrol sama si Victoria kan bahwa cerita-cerita terus kata si Victoria kamu bagusnya lebih baik mending kamu milih jadi seorang penulis deh. Apa yang saya bisa enggak kamu punya catatan. Soalnya si Spud itu kan teman-temannya setiap kegiatan teman-temannya tuh dia catat gitu kan. Dia kebiasaan gitu. Ya kan akhirnya pulang ke apartemennya dia kumpul-kumpulin catatannya terus oh ini bagian ini teman saya di sini si Bagby tukang bohong kayak gitu kan. Ya itu lah mungkin itu yang terjadi si Irvin Wells seperti itu ya. Seperti dia ingin lepas dari drugsnya mungkin akhirnya mungkin dia nulis melampiaskan. Nah itu mungkin ada di sisi sosok si Spudnya. Kalau si Sick Boy mah ya masih gitu ya lah dia mah ya. Ya masih agak burung lah tapi terakhirnya emang agak berubah lah ya. Agak berubah ya. Karena mereka bersatu buat nginin si Bagby kan. Ya buat balikin dia lagi ke penjara lah biar kapok lah gitu dia.
Soalnya kapok-kapok dia mah malah mau ngebantai mau ngehajar si Spud, apalagi buat si Renton yang mau dibunuh kan mungkin. Karena dia merasa dihianati pas diambil uangnya itu kan pas transaksi itu 20.000 pound sterling kan. Si itu dikasih 4.000. Tapi si Boy juga kan dikasih juga uang. Iya, dikasih juga. Cuman dipakainya buat yang nggak benar. Pas awal-awal sampai nikah sampai ke masih kena gitu. Iya, sampai nikah akhirnya ya gitu konsekuensinya tetap cerai sama si istrinya kan. Terus si Spud yang sedih tuh ketika dia ke rumah istrinya terus anaknya diem di jendela lihat bapaknya kan. Bapaknya di sana dari jauh. Gitu. Nah itu memang banyak sekali Pak ya. Banyak. Terus sama Renton pulang ke rumahnya. Oh iya. Pelukan sama bapaknya. Sama bapaknya. Itu tetap Mbak yang namanya keluarga sih. Ya keluarga sih gimana pun. Keluarga orang yang disayangi. Ya. Udah pasti. Inilah yang benernya aja ibaratnya. Misalnya larian lu bener. Separah-parahnya gimana gue kalau udah nyangkut keluarga sama orang yang disayangi udah sih. Ya. Pasti luluh oge meureun. Luluh ya. Oke lah gering mah gitu. Boleh obati. Kan tuh gering mah ya pasti bisa tahan gitu. Ya mungkin dia hanya itu tadi ada pengen berubah lah ini. Ya. Saya pengen berubah ya mungkin ini salah satu usaha aja dia menahan sakit gimana gitu kan. Pengorbanan lah. Dan akhirnya ada kegiatan yang memang benar positif ya. Di film itu akhirnya saya ketika meninggalkan hal tersebut hidup yang kelam dia akhirnya memilih jalan yang positif mungkin agar ya itu tadi candunya jadi kenulis lah kalau si Spud ya kan. Dan dia akhirnya ini kan bukunya diterima kan. Iya. Namun teman-temannya kan ngomong si Boy sama Renton kayaknya nggak akan diterima sih. Iya. Anjing saya tambah ibarat gitu lah. Yang pertama kan terpukau si Bagby kan. Pertama awal kan ngehina apa ini. Coba bacakan bla 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 bla. Oh ya. Nah baru sadar bahwa ketika transaksi ketemu bapaknya si Bagby itu kan di dalam catatannya kan. Anjir keren gitu. Nulis keren gitu. Dijian transporting hiji sampai transporting 2. Iya, transporting 2. Dari tulisan si Spudeta juga. Iya, sebenarnya itu Irvin Wells. Kayaknya gitu. Dirina itu. Memposisikan. Dan memang efek gak baik lah, efek untuk itu ya. Namanya narkoba lah gitu. Juga kolot gak lah. Ya. Gak sebenarnya. Jadi gimana? Sebenarnya kalau dari hal-hal positifnya banyak juga yang bisa diambil dari film Transporting 1-2 gitu kan, apalagi 2 lah banyak hal positif banget gitu ya. Nge-flashbacknya juga banyak hal positif gitu ya. Terus dari Transporting 1 juga kan hal positifnya ada gitu kan, jangan ngedeketin narkoba gitu kan, jangan ngedeketin narkotika gitu. Terus ya udah keluar dari lingkungan bukan ngejauhin sahabat ya, tapi bukan ninggalin sahabat. Ya betul, karena dia berpikir kalau kita masih di lingkungan itu, ya pasti kalau nggak ada yang cabut masih kikeknya gitu. Ya akhirnya dia menjauh dulu untuk bersih, tapi tetap dia menjaga silaturahmi lah kalau bahasa istilahnya gitu. Ini amat tetap dia ketika pulang ke negaranya juga dia masih cari teman-temannya gitu. Justru bahkan dia ada niatan, udahlah stop lah, mending bersih aja, hidup normal, hidup biasa aja gitu. Jadi banyak yang ngelihat si Transporting 2 kan orang-orang kadang yang keren gitu, terus ada yang nggak ada drugs deh. Ada mungkin ekspektasinya tapi ya itu film tuh emang ambil hal positifnya gitu. Dan memang yang terjadi juga kan gini, itu kan ya memang kesalahan itu kan kesalahan pribadi ya, maksudnya terjerumus ketika menggunakan dari Bunda Dorce. Cuman stigma dari masyarakat yang diterima oleh pecandu misalkan yang ingin terlepas dari kecanduannya itu kan yang nggak dapat dukungan dari masyarakat dari RT RW-nya lah. Jadi malah dijauhin, dikucilkan. Cuma takut karena hukum kita yang belum jelas. Ya, padahal kan ketika orang itu pengen rubah Pak ya, pengen rehab, justru kita harus support dia, bantu dia, harusnya gitu. Sih butuh support sih. Jangan dijauhin karena wah ini mah tukang dekat tuh makanya kayak barang lalengitan. Nah, kayak gitu. Malah kalau ketika dia memang menunjukkan hal positif ingin berubah ya harusnya kita support dong, jangan malah diusir. Bawa kayak Mas, udah geus teu make deui. Anjing leungit sa handphone kawan. Padahal geus eta ku baturan hiji gitu. Anu bager anu sok kumaha semalam teh. Nah, gitu jadi stigma. Siripin balas kabari SMS eta film nu katiluan. Oh, gini kayak gitu nya. Jadi suudon. Jadi lain 5 sekawan deui eta jadi aya deui gitu. Geng tetangganya gitu. Tetangga. Jadi anu teh kepikiran gitu. Ya, dan memang lingkungan itu sangat kuat ya dari
dari perilaku tiap individu manusia gitu. Lingkungan itu sangat kuat, magnet yang sangat kuat, di mana ya ada pepatah mengatakan kalau kita gaul sama tukang parfum ke bawah wangi kan ya. Betul. Nah, seperti itulah gitu. Mungkin kalau ketika misalkan dalam lingkungan kita masih dalam keadaan itu nggak ada perubahan, mungkin kita menjauh dulu. Ketika misalnya kalau mau ngomongin apa-apa ya buat kebaikan diri sendiri dan ya mungkin lah pertama sih kebaikan diri sendiri dulu lah. Iya, selamatin diri sendiri dulu aja gitu kan. Nanti ada pasti kepikiran misalnya kan kalau udah sohib kental. Ya mungkin nanti ya itu tadi kayak Renten pulang lagi untuk justru ketika teman-teman saya masih pakai tapi dia baik-baik lah, nasehatin mending kita hidup normal. Nah, seperti itulah gitu. Dan lingkungan juga ya ketika ada perubahan itu tadi ya tolong disupport lah, jangan malah dijauhin, kasihan gitu. Minder kan posisinya tuh dia tuh yang si pemakai itu Pak ya biasanya. Terus jangan memperlakukan pengguna seperti penjual ibaratnya itu. Jadi orang pada takut kan ya. Kadang budak-budak ketika memakai sih atau kumaha pas ketangkep jadi kumaha. Harusnya perlakuannya ya bagaimana mestinya. Bayangkan misalnya udah pemakai gitu terus banyak yang ngejauhin gitu. Ya udah anjing dia iya mungkin dia makin malah hancur ya. Maksudnya ya udah ini enggak peduli gitu. Nah, misalnya ada 2 orang 3 orang yang peduli, ya udah dia paling jalan barengan. Kecuali anu jalan 2 anu terus gali ini kan. Barengan. Nah ini aya channel. Nah itu yang belum nonton juga bagus lah ini film. Tapi tetap ambil sisi positifnya. Oke, kita ikut alur cerita yang wah edan seperti ini. Kalau saya sih lebih ke fashionnya Pak yang diambil gaya tampilannya gitu. Gaya tampilannya dulu tuh ketika lihat itu tuh terus sama soundtracknya ini nggak sampai sih yang ya akhirnya mah. Terus saya sih dari visual terus soundtrack lah. Dan visualnya keren sih ya. Terus si alur cerita terus ya dari perpindahan ke scene terus ke mana teh emang gelo we gitu. Iya. Pikirannya sampai ke kituna gitu. Itu tadi maksudnya teh jadi punya efek yang setelah nonton teh kita pengen seperti mereka gitu. Ya. Yang mana itu yang mereka? Kita pengen seperti maksudnya teh perubahannya mungkin perubahannya teh ketika nonton film itu teh kan saya pengen jadi Renten misalkan. Ya, jadi rentenir gitu kan. Bu gitu kan, Bu, 1.000 sehari ya. Atau jadi spud kayaknya spud nggak ada lah ya. Atau misalnya seburuk-buruknya mantan pecandu yang mungkin tetap dia bisa sukses. Iya, gitu bisa berubah. Bisa berubah itu nggak selamanya. Berarti mau gitu terus gitu. Betul. Nah itu perlu support dari lingkungan sekitar, keluarga gitu. Keluarga ya yang paling utama itu tolong sayangi. Support teman gitu. Kalau bukan diri kita tuh keluarga ternyata. Terus yang paling penting sih satu sih. Makanya segera berkeluarga sih. Segera berkeluarga harusnya Mamat. Kapan Jabo sama Mamat nih? Love wins. Yang penting sih satu sih kayak sebenarnya dari si film itu ya. Jangan pernah nyoba. Ya. Sekalinya nyoba enak. Sekalinya nyebur kecemplung gitu. Iya. Apapun biasanya. Lain dijali gede itu. Jangan pernah coba-coba gitu kan. Kayak iklan kayu putih kan itu masa buat anak coba-coba gitu kan ya. Emang kayu putih? Kayu putih. Thermorex. Thermorex. Thermorex, Batorek. Thermos es. Ya, seperti itulah. Itu banyak hal positif. Banyak pesan jangan dilihat ininya aja lah ya. Nah. Ngobrol kali Gimana? Kita ngobrol sudah kesana kemari. Asli ngobrolin filmnya terus sih. Dari apa? Dari zamannya terus dari si musik lah terus dari tiap scene-nya terus si karakter per orangnya terus dari sisi-sisi negatif sisi positif terus satu hal yang kita rangkum sih sebenarnya kita kampanye juga gitu kan ya jauhilah gitu ya jauhi narkoba jangan pernah nyoba intinya mah janganlah bahaya. Saya kalau udah terjerumus sih pasti susah ya. Ya sama kayak di film itu. Sama ya, maksudnya nonton aja. Kayak gitu tuh. Kayak gitu sangat real. Berat. Real. Jadi yang belum nonton sampai karakter kita bahas itu, tekan lagu-lagu dibahas itu. Kan anu penting dibahas itu. Ya, sebenarnya bukan tapi film. Tapi gitu dah, kayak muarana ya kadinya gitu. Dan film ini bukan film yang punya rating bagus di bagus tapi bagus. Oh bagus Pak. Dia. Oh bagus. 7 di IMDb itu. Coba nggak seheboh tapi Marvel. Tapi itu blockbuster. Oh enggak blockbuster lah. Enggak ya, kayak gitu kan ya. Triliunan gitu kan. Enggak, dia itu film-film sederhana khas-khas UK lahnya gitu ya. Khas-khas sederhana tapi memang punya efek yang keren menurut saya, efek yang luar biasa. Jadi kalau teman jujur sih sebenarnya bagus lah. Ya film jujur itu benar film jujur lah, salah satu film jujur. Nah, bisa kalian langsung tonton lah setelah nonton. Lain Charlie Chaplin film jujur. Bukan.
Ya itu aja lah ya. Untuk pertemuan kali ini sama Pak Aldi. Makasih Makasih waktunya. banyak ya. Sehat selalu Pak buat keluarga Waktuna juga. aduh iya nya. Padahal kerja kaditu dia. Sekarang jadi Iya bisa kalau baik. lagi ngedevelop aspalnya Pak ya kerjaan sekarang. Ngedevelop aspal gitu. Lagi apa ya bahasanya ya? Mencari aspal yang bagus lah. Mencari aspal proyek. Asli atau palsu tadi. Proyek. Itu aja mungkin ya Pak ya untuk kesempatan kali ini. Sehat Pak ya. Saya Amin. Jebo. Sehat juga buat Pak Jebo dan Siap. Oh iya. Siap. Siap Pak Ali. Joshua Pak. Tes. Tes. Session. Saya Jebo. saya Aldi. Dadah.